Welcome back to Dapur Koci. Ada yang aneh nggak ya? Ada wanita cantik. Kali ini Dapur Koci edisi spesial ada Erna Sensei, guru bahasa Indonesianya Kocan. Hai semuanya, saya Erna. Erna Sensei kan dulu lama tinggal di Jepang ya, jadi missing, kangen sama makanan-makanan Jepang. betul, Makanya kali ini Erna Sensei minta tolong Koichi untuk masakin sesuatu yang mengingatkan sama masakan Jepang. Iya. Sebagai penggantian biaya kelas ya. Nggak boleh ya. Kelas bahasa Indonesia saya mahal. Begini nih, orang Jepang yang kelamaan di Indonesia nih. Oke. Kalau gitu tadi Erna Sensei maunya makan odeng tadi ya? Iya, karena kan saya balik di Jepang tuh kira-kira 5 tahun. Terus balik ke Indo, sampai sekarang belum pernah makan oden karena kan jarang ketemu. Dan saya tuh kangen banget sebenarnya sama oden dengan rasa asli Jepang. Oke. Jadi mari kita berharap si koko-koko Jepang ini bisa memasak yang mirip sama yang di Jepang. Harusnya bisa ya. Terus untuk teman-teman, kali ini saya tidak pakai sake. Halal. Jadi odeng halal. Bisa odeng halal, bisa penggantian sebagai biaya kelas. Masih usaha. Untuk kedua kali. Diskon 50% lah ya. Oke. Kalau gitu tidak usah lama-lama. Mari langsung saja. Ayo masak. Ayo. Oke, sekarang kita lagi mau siap-siap. Kalau untuk odeng, biasanya Erna Sensei di Jepang sukanya isinya apa? Kalau di Jepang ini biasanya isinya tahu, telur, konnyaku, kentang gitu. Biasanya itu yang basic. Kali ini Kocan mau bikin isinya apa? Basic ya. Terus kali ini saya menggunakan lauk pauk dari supermarket Jepang, tapi bisa ganti terus sudah bahan-bahan yang kamu bisa dapat. Tapi jelas ya. Sebelum rebus harus siapkan satu per satu odengnya. Mari kita siapin. Oke, cepat-cepatan ya, karena ada banyak lauk pauk hari ini. Yang pertama, ini tamago wa telur rebus. Ini sudah rebus, jadi cuma kepas. Sebentar ya. 3, 2, 1, done. Next, cikuak. Sebenarnya cikuaknya lebih panjang. Kalau lebih panjang, potong setengah ya. Tapi ininya sudah pendek kan, jadi kali ini pakai langsung aja. Oke. Next. Ini bakso udang, tapi bisa diganti sama bakso salmon, bakso ikan, bebas. Tapi bakso sapi Bakso sapi mau oke. Oke, boleh. Semua bakso-baksoannya kita pilih bakso udang yang gampang saja ditemukan. Ini juga pakai langsung karena kecil. Next. Satsumage. Sebenarnya bukan satsumage, gobo tenって言って gobo ten. termasuk gobo wa badok. Ininya salah satu yang paling cocok untuk odennya. Ini bisa dibeli di supermarket Jepang, tapi mungkin supermarket biasa di Indonesia susah nih. Jadi bisa ganti dengan contoh otak-otak bisa, terus tempe bisa. Pokoknya ininya dari ikan. Jadi rasanya nanti keluar dari sini kan. Kalau pakai satsumage ini bisa pakai langsung, terus bisa potong dulu. Saya potong ya. Terus potongnya cuma setengah. Yang paling sering orang Jepang potong seperti ini. Miring kan? Kenapa miring? Karena kalau seperti ini, kalau taruh lebih cantik. Tekstur juga sedikit beda kan. Nandemo iyo. Potong kecil-kecil juga boleh. Oden wa bebasなんですね. Rasa juga, sup juga itu berubah tergantung pada daerah. Jadi odengnya Hokkaido sama odengnya Kyoto beda nih rasanya. Kali ini saya ikutin mungkin paling basic. Rasa Kanto. Next, konnyaku. Konnyaku wa ne pasti harus ada ya. Konnyaku mo cara potong wa ne ada banyak. Kali ini mungkin paling basic, square. Ini juga square しますね。ちょっと熱いからsaya potong ya. Terus 隠し包丁って言ってこうやって切るんだけど、biar rasanya lebih gampangね。でもこれでやるとちょっとめんどくさいっていう人はこれでも OK な。Lebih cepat, lebih baik. So. Iya desu. Ibu-ibu rumah tangga malas nih. Jadi gini ya. Terus ini ya. Seperti itu. Terus ada sisanya. Saya memperkenalkan cara potong selain yang tadi ya. Gitu ya. Terus di tengahnya kasih dibolongin ya. Di tengahnya aja ya, jangan sampai habis.
Jadi sisanya seperti sesenti. ini. Terus gurung. Keluarin. Nah, pretty kan? Seperti makaroni jadinya kan? Mama Ini juga boleh ya. Eh, Next, kentang. Kentangnya cuma potong. kupas dulu ya. Kupas Kita dulu ya. kupas dulu, tugas kupas Mas Sensei. Selanjutnya wortel. Wortelnya tergantung pada kesukaan. Kali ini kita masuk ya, gara-gara mau nutrition kupas dulu ya. Kemudian robak. Robak wa pasti masuk. Kalau tanpa robak, mungkin itu namanya tidak oden. Kalau robak wa di dalam satu robak, bagian-bagian rasanya beda nih. Sebelah sini lebih manis, sebelah sini lebih pedas. Terus untuk oden gimana? Katanya profesional mengatakan untuk oden tengah sininya cocok. Tapi ini masak rumah kan, jadi kali ini cuma potong setengah. Kita pakai sini ya. Sebelum potong harus kupas. Untuk oden waktu kupas beberapa tebal ちょっと厚めに皮を取ります。日本のおでんの場合は先に切って一つずつクパスするんですけど、めんどくさいんでもう一気にやります。sedikit tebal ya. Cuci dulu. Nah, ini semua yang sudah dikupas dan sudah dicuci. Jadi kemudian potong-potong kentang. Kentangはpotongnya mau bebasなんだけど、saya sarankan ukurannya 1 gigi. Satu gigitan. Satu gigi. 1 gigitan. Sedikit lebih besar daripada 1 gigitan. Nah, こういうところはね、形が崩れやすいので、もし気になる人はこうやってこう取ってあげてください。すると形が崩れない。こんな感じね。でもめんどくさくない？もうこのままでよくない？大丈夫でしょう。Oke. Nextnya wortel. こんな感じで切っていきます。samaね。Jangan besar-besar nih, susah makan nih. おでんの具材は大きい方が美味しいんですよ。lebih besar lebih enak. Tapi matangnya susah nih, harus rebus lama. lebih besar lebih fotogenik. Oke. Ini Baiklah. 大根2センチぐらいがいいと思う。手羽2.5センチぐらいかな。足りないかな。 Odeng itu paling enak kalau daikongnya banyak. じゃあこれも使います。babak juga sama Seperti yang kentang tadi ya. kentang. ここね、ここの ujung-ujungnya sebaiknya potong. Jangan tajam ya, dibikin agak bulat, rounded. Nah, aja deh. Kalau pakai ini lebih cepat. Hayai. Next, aburage. Kalau susah cari, tidak usah pakai. Pakai tofu gantinya. Mau tofu deh itu mungkin. Ininya nanti combining dengan mochi, namanya mochi kincaku. Sebelum bikin mochi kincaku, ininya harus tiris minyaknya. Ada minyak banyak kan? Jadi ini. Saring, aburage, air panas. Ini ya, saring air ya. Terus di dalam bukan ya, potong ada space ya. Kemudian ini mochi Jepang. これはね、なかなか難しいと思う。susah cari. Tapi Tokopedia で買える。あとTokopedia かスーパーマーケットジャパンで買える。で、もしこれがなかったらトッポギでも大丈夫。Tteokbokki Korea. Nah, tteokbokkinya Rebus dulu. lebih keras daripada mochi Jepang, tapi masih oke. Ini masih keras ya. Bagian 4分中。まあ、こうしますわね。で、ここに入れちゃいましょうか。横にして入れますと。 Seperti inari sushi ya, dibungkus. Biasanya tapi nasi ini jadinya mochi. これmochi巾着って名前ね。 Mochi kincaku. で、こうでしょ。で、すぐなるにゃ、
ini ikat dengan kampyo っていうかんぴょうは salah satu masakan Jepang なんだけど、かんぴょうで縛ります。かんぴょうないからhari ini saya pakai tusuk gigi.これで seperti menjahit. Kayak jadi plastik. Ekadomitai loh. これでいきましょう。はい。satu lagi ya. Tusuk. Terakhir, tebasaki. Kalau daging untuk oden, biasanya sering kita pakai sapi kan. Bebas desu yo. Sapi でもいいし、babi でもいいし、ayam でもいいし。Tidak usah pakai daging kalau tidak mau. Tapi kali ini cuman saya mau makan ayam. Kalau pakai ini ada dasinya dari sini kan. Kaldu. Ini pakai langsung as it is. Oke, kita potong-potong semua ya. Kemudian sebelum rebus dengan sup, kita harus rebus beberapa lauk-pauk dulu ya, biar nanti rasanya gampang menyerap. Oden っていうのは味はすごいシンプル. Jadi apa yang penting untuk masak enak itu persiapan. Di sini sudah ada banyak air panas. Sudah mendidih. Yang pertama, lobak. Kalau profesional pakai air tajin 使います。でもめんどくさいからお湯でいいです。10分ぐらい matang dulu lah. Kita masukin sayur-sayuran ya, kentang dan wortel bersama robak ya. Mendok saya usah. Masakan rumah ya, masakan rumah. Jadi nggak apa-apa. Jadi tunggu 10 menit bersama. Tunggu sebentar ya. Sudah 10 menit. Cek. Kalau misalnya udah empuk, berarti selesai. Tapi kalau misalnya masih keras, rebus lagi ya. Cukup ya. Oke. Ini tirisin dulu ya. Jangan buang air ini. Kita akan menggunakan air panas ini tadi. Lihat yang sudah matang, sudah direbus. Next, konnyaku. ちょっとこんにゃく特有の匂いがあるんで、それを取るために1分だけ、3ミニッツだけ。 Cepat ya. Sudah. Next, si ayam. Ayam. Kenapa rebus ayam dulu sedikit ya? Itu karena saya tidak mau nanti tentunya kotor. Ada minyak-minyak ayamnya gitu-gitu. Jadi sedikit aja rebus dulu. Untuk tiriskan minyak berlebihan. Minyak berlebihan. Minyak berlebihan. Kalau minyak kelebihan minyaknya Kocang. Terbalik. Sudah direbus. Nah, selesai ya semua yang harus rebus dulu. Oke, kita sudah mempersiapkan nabe di sini ya. Yeay. Masukkan air dulu. 1,2 nih, 1,2 liter ya airnya. Tentang dasinya, kali ini juga kita pakai dashi powder. Kenapa saya pakai dashi powder? Karena ini mungkin paling gampang menemukan di Indonesia. Import しやすいんですよこれ. Kalau merek ini satu pack ga 1,600 teh. Biasanya 1,600 teh untuk 16 ml. Kali ini 1,2 liter でしょ? Jadi pakai 2. Sebenarnya kalau oden sering orang Jepang menggunakan katsuobushi terus kombu. Tapi di sini Indonesia ya, jadi susah deh. Saya tidak mau melakukan cara susah. Jadi pakai dashi powder. Mungkin ini cukup ya. Setelah ini pakai shoyu. 2 sendok makan tapi sedikit kurang 2 sendok makan. Sedikit kurang. Terus mirin. Kalau teman-teman muslim harus pakai yang halal ya. Ya. Nah, shoyu nih. Ini juga sama yang tadi shoyu 1. Terus gula. Gula wa 1 sendok makan. Ini 1 sendok makan. 1 sendok teh 3 kali itu 1 sendok makan. Shio wa sedikit. Nanti kalau rasanya kurang tambahin aja. Oke, jadi kita mulai rebus. Oke, waktu rebus
Ada yang butuh rebus lama, ada yang tidak usah rebus lama. Sekitar sini, ininya tidak usah lama nih. Jadi masukin nanti. Sebelah sini semuanya butuh rebus lama karena mau menyerapkan rasanya. Ini ya. Baiklah, mari kita mulai merebus. Yang pertama, telur. Berikutnya, konnyaku. Kentang. Daikon atau lobak sama wortel. Ayam juga. Mau tarik tasnya. Nah, jadi saya mau taruh dulu. Udah sepertinya enak ya. Sayur-sayuran, telur, ayam. Oke, berarti mari kita rebus. Hai, otsukaresama desu. Otsukaresama. Sudah jadi, sudah jadi. Nggak sabar pengen nyobain. Mari kita cobain. Mari diambil. Anji ambil goboteng. Mochi. Itu yang paling, ini yang paling menarik ya. Paling kelihatan oishi. Daikong. Yang paling wajib ada. Pokoknya yes. Itadakimasu. Dicoba. Umai. Enak banget. 99,9% mirip rasa oden Jepang. Approve. Yeay. Supnya light tapi enak. Dan aromanya wangi banget ya. Aromanya dasinya itu benar-benar keluar gitu. Kelihatan nggak ya mungkin kalau dalamnya? Kelihatan nggak? Dalamnya itu ada kayak Kocan ada tips? Persiapannya Kak cukup penting. Contoh, kalau robak rebus dulu sebelum rebus tumbang sup gitu. Terus kalau oden, kita memikir kalau sup odennya lebih berwarna itu tidak bagus. Transparansi itu lebih bagus, cantik. Untuk bikin supnya transparansi, jangan rebus banget. Kalau mendidih, terlalu kuat supnya jadi kotor juga. Atau waktu makan oden, ya tentu saja kalau makan langsung itu cukup enak. Tapi saya sarankan tambahin contoh mustard. Mustard Jepang, arashi toka. Atau kalau kamu punya miso juga cocok. Sedikit taruh miso ya di oden, sedikit. Bukan diaduk semua ya, aduk bukan semua. dicampur. Terus ini namanya yuzu kosho. Ini juga cocok banget. iya enak banget. Kalau kamu masak oden, saya rekomendasi setelah bikin tinggal 1 hari kan? Biar lauk pauknya menyerap kuah. Jadi makin enak. Pasti makin enak. Jadi apa namanya? Ini juga besok lebih enak. Jadi kalau mau bikin banyakan, hari ini makan besok makan lagi. Bedakan rasanya. Jadi Baiklah, jadi kalau teman-teman ada lagi masakan-masakan Jepang yang mau di request, yang dikangenin kalau waktu pergi ke Jepang, boleh request aja ke kita seperti kata Sensei request, akan coba dicariin resep yang paling gampang. Baiklah, terus kalau misalnya suka dan ngerasa semua resep kita bermanfaat dan bisa diikutin di rumah, boleh like, boleh subscribe, jadi nggak bakal ketinggalan resep kita berikutnya. Kalau misalnya udah coba masak di rumah, terus udah gitu sukses, boleh dong di foto, dimasukkan ke Instagram, terus tag sama Instagram kita, biar kita bisa merasa semangat semuanya pada nyobain. Jadi makin banyak resep lain yang bisa kita kasih. Oke, begitu saja. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. bye bye. Bye bye.